Ramadhan ini diperbuat oleh mereka sejak 20-30 tahun yang lalu, jamaah sekalian. Kita kalah dengan mereka ini. Ini jihad, Pak, jihad di dunia pendidikan melawan mereka itu. Minimal buat kita saat ini jihadnya apa? Jihad ekonomi. Ya. Halo? Jihad apa? Jihad ekonomi. Jangan sampai sampean membelanjakan harta sampean kepada orang di luar kita. Sampean beli beras, Pak, beli beras di mana sampean di rumah sampean itu? Halo? Loh, ini pertanyaannya lekit memang, Pak. Sampean beli minyak goreng sama siapa itu? Sampean tiap hari mandi, Pak, sabun yang sampean pakai belinya di mana? Jangan-jangan belinya di Alfamidi, ya, Mas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pembahasan kita ini masih dalam bab ihdarun niyah atau al-ikhlas. Satu tema yang memang sengaja oleh Imam An-Nawawi rahimahullah diletakkan di bab pertama. Pentingnya kita menghadirkan niat atau pentingnya kita menghadirkan keikhlasan dalam setiap amal, perbuatan dan ucapan-ucapan kita. Sebab nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tampilan fisik kita. Walaupun secara zahir ada syariatnya, ada perintahnya, macam kita salat subuh berjamaah seperti ini, secara zahir fisik kita tampak, kita hadir, tapi nanti akan dilihat oleh Allah diterima dan tidaknya salat kita, termasuk juga pengajian saya pagi ini, itu sangat bergantung bagaimana gejolak niat kita, gelora hati kita, atau keikhlasan kita. Di pertemuan yang lalu saya juga sudah muqaddimai di bab ini dengan hadis yang hampir semua kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dimulai dengan hadis ini, yaitu hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal-amal manusia tergantung kepada niatnya. Amal yang wajib macam salat seperti sekarang ini, atau amal-amal sunnah, ya iktikaf sampai nanti matahari terbit ini, puasa sunnah kita, bacaan Quran kita, atau juga amal-amal mubah. Amal-amal mubah ini nanti akan punya nilai di mata Allah menjadi ibadah, makan, istirahat, tidur, olahraga, bekerja. Itu semua sangat tergantung kepada niat kita kalau ingin punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Itu maknanya.
Dan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang masing-masing kita tergantung dengan apa yang kita niatkan. Kita juga tidak bisa meniatkan orang lain. Jadi niat itu tergantung pada masing-masing pribadi kita. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa niatnya, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia pasti menemui Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa niatnya atau hijrahnya itu niatnya karena dunia yang bakal dia raih, dapat dunia itu kata Nabi, atau karena lawan jenis yang bakal ia nikahi, bakal dapat semua itu, tapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dan saya sudah bahas panjang lebar, bahkan asbabul wurud hadis ini sudah kita kaji bersama. Kemudian di hadis yang kedua, Nabi menggambarkan bagaimana ujian yang Allah berikan kepada umat manusia. Ketika Allah ngasih musibah, terkadang orang yang baik tidak hanya menimpa kepada orang yang tidak baik saja, Pak. Bahkan orang-orang yang baik pun bisa kena kecipratan musibah. Loh, kok zalim? Allah tidak zalim, jamaah sekalian. Ini sekaligus buat kita gambaran dari Nabi supaya kita jangan dekat-dekat dengan orang-orang tidak baik. Khawatir nanti musibah menimpa pada mereka, kita juga kecipratan musibahnya. Sebagaimana gambaran Nabi, jaisu yaghzu jaisul Ka'bata. Dulu ada satu pasukan untuk menyerang Ka'bah. Tiba-tiba begitu sampai di lapangan yang luas, dihancurkan semuanya. Semua tentara itu yang membawa, katanya hadis ini Pak, pas kelahiran Nabi dulu. Di bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini, tentara Abraham membawa pasukan gajah dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua gajah-gajah itu, pasukan-pasukan itu enggak tersisa, Pak. Seluruh lapangan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, ibu kita bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqu wa man laysa minhum? Bagaimana pula Allah kok bisa mencelakakan semuanya? Padahal di situ ada pasar-pasar yang dilewati oleh pasukan itu, padahal mereka tidak termasuk dalam pasukan itu. Juga ada orang-orang yang tidak menjadi bagian dari pasukan itu. Kasihan dong. Naam, kata Nabi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya diambil oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, diuji oleh Allah. Tapi nanti summa yub'atsuna ala niyatihim, nanti pada hari kiamat masing-masing dibangkitkan tergantung kepada niat mereka semua. Kalau niatnya tidak termasuk orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, dia orang yang baik, insyaallah tidak akan diazab oleh Allah. Ya, ini sekaligus Pak, Ibu, hati-hati kita sering-sering duduk cangkruan, berjumpa atau melewati tempat-tempat yang rawan. Ya, karena khawatir nanti Allah ngasih tegurannya, kita juga kena. Alhamdulillah kita punya lingkungan yang baik seperti ini, Pak, ya. Di Raudatul Jannah ada sekolah, milieu, sebuah komunitas masyarakat yang luar biasa. Kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada sebuah lingkungan yang tidak baik, kita suruh pindah karena khawatir nanti ada ujian menimpa kepada kita semua nanti, jamaah sekalian. Walaupun nanti andai kata kita bertahan karena keterbatasan kita, jangan khawatir. Tetap Allah melihat sejauh mana gejolak hati kita, niat kita ini. Ya, mudah-mudahan kita tidak dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hadis yang ketiga, ini kemarin saya baru 2 hadis ya. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga, keempat dan kelima insyaallah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ketiga yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah dibukanya kota Mekah. Nah, sekarang kan lagi rame Pak ya, hijrah, ada kelompok-kelompok hijrah dari milenial nih Pak ya.
Dari yang gondrong tidak gondrong, dari yang suka musik tidak suka musik sekarang, Pak. Masya Allah, alhamdulillah kita syukuri hijrah. Apa makna hijrah di sini? Hijrah itu ada dua. Ada hijrah secara fisik, fisik meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, pindah, Pak. Pindah tempat. Ya, ini yang terjadi di zaman Nabi ketika dakwah di Mekah kurang kondusif. 13 tahun Nabi berdakwah di situ, tantangannya cukup banyak, musibahnya juga luar biasa, fitnahnya, bahkan ada beberapa sahabat yang dibunuh oleh orang Quraisy. Ya, lihat Bilal, lihat Ammar bin Yasir, termasuk juga Yasir dan istrinya Sumayyah, ibunya dan ayah daripada Ammar ini, sampai dibunuh oleh majikannya Umayyah itu. Nah, tidak kondusif, dibiarkan bertahan, ya konyol, Pak. Nah, sementara di Madinah itu ada satu komunitas masyarakat yang sudah siap menerima dakwah Rasulullah, maka hijrah Nabi ke sana itu. Ya, dikatakan oleh Sayyidina Umar, di bulan inilah itu puncak Nabi, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, Nabi mengatakan di hadis inilah hijrah ba'dal fatah. Nah, setelah 8 tahun atau 9 tahun Nabi di Madinah itu, subhanallah, dari sekian kali peperangan, perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain, sampai Madinah kondusif betul, Islam begitu gagah, sudah diakui oleh masyarakat dunia, tinggal Mekah ditaklukkan oleh Nabi tanpa ada peperangan. Ini kalau saya baca sejarahnya, wah indah sekali, Pak, bagaimana Nabi masuknya ke mana? Ke Madinah, ke Mekah itu. Gagah betul. Dikawal oleh pasukan khusus, ya, yang mustahil Nabi bisa diterobos oleh musuh siapapun pula pada waktu itu. Terasa sekali keperkasaan, kegagahan Rasulullah di Fatu Mekah ini. Nah, saat itu begitu Mekah ditaklukkan, semua berhala-berhala di Ka'bah semua dihancurkan, dan orang-orang Islam yadkhuluna fi dinillahi afwaja, semuanya berbondong-bondong memeluk agama ini. Termasuk juga Abu Sufyan, jamaah sekalian, sudah masuk Islam di situ. Nah, saat itu Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fatah, tidak ada hijrah secara fisik, tidak ada hijrah, Pak. Dan ini mukjizat memang, jamaah sekalian, sampean di mana-mana ini dakwah sangat kondusif, hatta di Cina sekalipun. Termasuk juga di Soviet. Sekarang Soviet luar biasa perkembangan Islam, jamaah sekalian. Termasuk juga di Eropa, walaupun sekarang lagi ramai, Pak, ya. Di Perancis sekarang lagi ada ujian, mudah-mudahan cepat selesai lah insyaallah ini, karena rupanya kompak. Biasanya orang Islam ini, Pak, kalau kemudian mendapatkan musuh yang sama, nyatu semua. Alhamdulillah, ya, pemerintah kita sudah resmi tadi malam kemarin, ya, Bapak Jokowi dan sekian banyak ormas semua berkumpul, termasuk juga Dewan Gereja, Dewan Kongfucu, Hindu, Buddha, mengutuk Presiden Emmanuel Macron ini terhadap penghinaannya kepada agama kita ini, termasuk juga mereka melegitimasi tentang karikatur Rasulullah yang dihinakan seperti itu. Ya, Nabi tidak akan hina, Pak. Ila yaumil qiyamah itu Allah, Pak. Allahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga Nabi kita ini, jamaah sekalian. Dan alhamdulillah ini gejolaknya luar biasa. Tapi di saat yang bersamaan kalau sampai lihat di Paris itu, Allahu Akbar. Termasuk juga di Belanda, di Jerman, saya sudah menyambangi, saya sudah pernah silaturahim ke mereka semua. Di Italia sekalipun, jamaah sekalian, itu sangat kondusif dakwah ini. Ya, kalau yang sampean pernah ke Italia, jangan masuk ke Vatikan saja, Pak. Keluar ke Italinya, kira-kira 60 kilo itu ada masjid terbesar, jamaah sekalian. Masjid yang sangat mewah. Itu semua negara muslim membangun di situ, ikut andil, termasuk juga Indonesia. Saya lihat itu ada juga dari kita, Pak, mungkin masyarakat muslim barangkali atau mengatasnamakan Indonesia. Tidak masuk akal di pusatnya perkembangan Nasrani, tapi justru ada komunitas muslim yang luar biasa, jamaah sekalian. Ini sudah kondisi di mana-mana, Pak, Islam ini. Tidak boleh kita hijrah secara fisik, seharusnya kita menyebarkan dakwah ini, jamaah sekalian, menyebarkan dakwah ini. Nah, yang ada suasana hijrah atau nilai hijrah itu tetap bertahan.
Nah, ini dikatakan dengan namanya hijrah ma'nawiyah. Hijrah secara moral jamaah sekalian. Dua kata Nabi. Walakin jihadun wa niyatun, atau niyatun wa jihadun, yang ada itu adalah pentingnya kita hijrah niat, ya, dan yang kedua adalah jihad, perjuangan. Nah, ini Pak, kalau menata hati, menata ketulusan kan sepanjang kehidupan kita, ya. Ya, termasuk saya berbicara begini Pak, ini nata hati terus menerus, apa yang saya cari di sini gitu. Untuk apa saya berbicara di sini gitu. Ini gejolak yang luar biasa Pak. Harus terus kita tata. Saya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan apresiasi, bukan apa segala macam. Ini terus kita gaungkan Pak. Sampai juga begitu, pulang ke rumah nanti ketemu istri, ya, kemudian ngawal anak, mendidik anak. Ini kalau tidak ada ketulusan, tidak ada keikhlasan, capek. Capek Pak, ngurus anak, ngurus mantu, ya. Mantu yang bermasalah. Ini kalau orang ikhlas tidak mau curhat Pak, curhatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tata betul, ini amanah. Allah ketika kasih saya mantu, ketika Allah ngasih kepada saya anak, berarti saya sanggup untuk mengarahkan mereka semua gitu. Ini niat seperti ini perlu terus-menerus kita tata jamaah sekalian. Sampai masuk kantor, ya, dari mulai jam 8 pagi sampai pulang nanti jam 4, sampai rumah jam 5, tata ini sekian, sepertiga waktu kita habis untuk negeri ini Pak. Untuk bangsa ini, untuk umat ini, bekerja, baik yang di pemerintahan atau non pemerintahan, tata hati biar punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Niyatun, ini memperbaharui niat terus menerus jamaah sekalian, biar kita dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wajihadun. Apa jihad ini? Jihad, ya jihad Pak, ya. Biasanya orang bicara jihad perang. Kalau saya katakan perjuangan. Ya, so kalau jihad hanya diartikan perang, sampai tidak punya kesempatan perang. Ya, yang ada hanya di Palestina sekarang ini jemaah sekalian, atau di Kashmir dengan orang-orang Hindu di India, atau di Patani dengan orang-orang Buddha di Thailand, atau di Mindanao dengan orang-orang Nasrani di mana? Di Filipina Selatan itu. Lalu kita gimana? Tidak ada peluang jihad jemaah sekalian. Nah, Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama yang lain mengatakan jihad itu ada 5. Ya, jihad itu ada 5. Yang pertama, yang jelas semua kita bisa berjihad, 24 jam bisa berjihad, yaitu jihadun nafas. Jihad melawan apa? Hawa nafsu kita sendiri. Ada Pak di antara kita tidak punya nafsu? Tidak ada, ya. Alhamdulillah sampean sekarang bisa mengendalikan nafsu tidur. Padahal tadi Pak hujan-hujan Pak, ya. Ya Allah, saya juga tadi bangun Pak, jam 3. Raudhatul Jannah itu. Labbaik Allahumma labbaik, ngantuk berat Pak. Tidurnya agak malam sedikit tadi malam jamaah sekalian. Tapi ya sudah, ini perjuangan, jihad. Namanya jihadun nafas. Kita mukaddimah dengan sholat dulu 2 rakaat, 1 witir gitu. Ya, kalau bisa sempurna 11 rakaat, idealnya begitu. Ini jihad Pak, jihad. Ya, nanti sampai bertahan begini kan jihad juga Pak, ya. Duduk, apalagi yang tidak pakai sejadah nih Pak, dingin juga ini, masya Allah. Tutup lagi muka kita, tidak sempurna sampai ngirup oksigen kayak gini. Seharusnya sampean sempurna, ya, subuh-subuh ini kan segar-segarnya ditutup lagi Pak. Allahu Akbar, sampean taat. Karena prokesnya seperti itu jamaah sekalian. Kecuali yang berbicara Pak, ya. Karena berbicara kalau pakai masker tidak bisa nafas saya Pak. Mohon maaf, untung ada ininya. Tapi aman, saya sehat Pak. Sehat saya insya Allah. Tidak akan menyebar. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jihad nafs. Saya belum bicara Pak nafsu perut, nafsu makan, ya. Saya masih belum berbicara nafsu memandang, melihat lawan jenis. Ini semua connect Pak, ya. Kalau buat bapak-bapak nyambung semua. Walaupun secara semangat kalau dipaksakan enggak kuat juga Pak, ya. Tapi urusan mata nih Pak, masih connect Pak, ya. Hatta umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun masih nyambung Pak. Ayu ternyata itu. Ada masih itu Pak. Ini ujian nafsu, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu kita jamaah sekalian, ya. Ya, nafsu perut, nafsu di bawah perut, ya, naudzubillah, ya, kemaluan kita.
nafsu menghayal, ya, nafsu hubbud dunya dan lain sebagainya, ya, ngejar karir. Ini nafsu semua, tidak ada nafsu sampean juga tidak bisa, Pak, beraktivitas di dunia ini. Memang itu Allah sengaja memberikan ujian kepada kita. Allah juga tidak menyuruh kita untuk menghabiskan nafsu ini. Kita bukan malaikat. Tapi Allah hanya menyuruh kepada kita untuk jihad, mengendalikan nafsu kita supaya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nafsu ini kita tata, kita arahkan, ya. Ada pandangan, Pak, peluang untuk melihat sesuatu yang indah kita lihat itu, kita tahan. Ini dilarang oleh agama ini. Luar biasa ini, Pak. Pas sampean makan, Pak, Masya Allah, kikil, gulai otak sapi atau otak kambing, Pak. Terus apa lagi jemaah sekalian? Setelah itu makanannya duren, Pak. Ya apa kira-kira? Semua ingin, Pak. Tapi kita tahan, jihadun nafas. Cukup saya pikir kalau urusan apa? Urusan otak ini ngambil 1 sendok teh aja, Pak, ya, jangan sendok makan, sendok teh, cuil-cuil dikit, yang penting masuk ke sini sedikit lah. Ya, saya begitu, Pak, kalau diundang orang kikil apa segala macam, ya ngambil 1 biji saja, Pak, jangan banyak-banyak, satu potong, bukan 1 tangan, 1 potong jemaah sekalian. Yang penting ya sudahlah, rasanya ada di sini. Kalau saya makan 1, Pak, mungkin saya tidak bisa hadir malam ini jemaah sekalian. Betul, miring saya, Pak. Saya punya asam urat tinggi jemaah sekalian, punya kolesterol. Memang jebakan setan lewat makanan jemaah sekalian. Setan menjebak manusia lewat makanan, Pak. Sehingga kata setan begitu makan, itu makan terus ini halal, memang halal jemaah sekalian. Tapi begitu berlebihan, miring, Pak. Ini yang saya cari, kata setan. Sekarang dia tidak bisa ke masjid. Sekarang dia tidak bisa baca Quran lagi. Sekarang dia tidak bisa silaturahim, sakit. Makanya, Pak, sakit kita perlu sampean tanya, ini sakit karena sunatullah atau karena sakit sampean banyak makan? Itu jebakan setan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi apa? Halalan tayyiba. Halal, Pak, tapi tidak tayyib. Apa tayyib ini? Tidak baik gitu. Ada baik tapi tidak halal. Apalagi dua-duanya, Pak, tidak halal juga tidak baik gitu. Waduh, sempurna, Pak. 1 saja sampean halal tapi tidak baik, apa kata Allah? Lanjutkan ayatnya, Pak. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan menjebak, Pak, lewat makanan, Pak. Lewat syahwat kita, nafsu kita ini jemaah sekalian. Jihad ini, Pak. Jihad. Luar biasa ini. Nah, kemudian yang kedua adalah jihadus syaitan. Jihad melawan apa? Syaitan. Syaitan itu ada 2 macam loh, Pak. Ya. Ada syaitan yang tidak kelihatan dan ada syaitan yang kelihatan. Ya. Kalau syaitan yang tidak kelihatan, apa itu? Dari kelompok jin, ya. Ifrit segala macam. Itu mudah ya, Mas sekalian. Sampai begini, Pak, tidak ada satupun yang diganggu oleh syaitan. Kalau ngantuk-ngantuk begini, saya yakin ini bukan karena jebakan setan, bukan, Pak. Memang fitrahnya begitu. Capek kita aja, Mas sekalian. Ya. Tapi kalau setan tidak ada kamusnya masuk ke masjid, Pak. Tidak ada kamusnya masuk ke masjid. Kalau ada itu, Pak, syahwat kita begitu dominan karena sudah setan mempengaruhi nafsu kita ini, jemaah sekalian. Setan tidak akan masuk ke masjid. Ini rumahnya Allah. Saya jamin, jemaah sekalian, gitu. Loh, kok masih banyak orang berbuat maksiat di masjid? Ya nafsunya, Pak, sudah terlalu dominan, jemaah sekalian. Nah, saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Sangat mudah kita taklukkan kalau Bapak berhadapan dengan syaitan, jemaah sekalian. Cukup sampean ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lari setan. Makanya kalau sampean sedang ngamuk, Pak, sedang apa? Sedang muntap. Ini kadang-kadang lupa, Pak. Saya bilang sama ibunya, anak, tolong kalau aku pas lagi merah mataku, ngamuk, aku tidak senyum, ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mengingatkan, Pak. Ini ada hadisnya, Pak. Nanti di bab sabar kita akan bahas masalah ini. Nabi menyuruh, Pak, ada 1 kalimat, kalau orang itu mengucapkan kalimat ini, hilang rasa marahnya semua itu. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai sahabat ketika disampaikan begitu, kesurupan tak aku, kata dia. Memang kesurupan kita ini, Pak. Cuma kita tidak sadar. Itu kalau udah marah, Pak, tidak bisa berpikir waras, Pak. Emosi yang muncul, syahwat yang muncul, Pak.
Semuanya salah manusia ini jamaah sekalian gitu. Ucapkan a'udzubillahi atau termasuk juga menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kayak macam sekarang ini. Setan lari gampang kalau setan Pak. Yang repot setan dari yang kelihatan ini. Yang juga pakai sarung kotak-kotak juga Pak gitu ya. Ya, pakai baju takwa juga gitu. Dari keluar dari masjid ngajak maksiat gitu. Di kantor ngajak korupsi bersama gitu. Di macam-macam jamaah sekalian. Ngajak perbuatan melanggar agama sudah. Ini yang kita takuti. Makanya hati-hati kita dalam persahabatan kita, dalam pertemanan kita. Pandai-pandailah kata Nabi kalian memilih apa? Memilih sahabat. Ya, itu bahasa Nabi kepada kita supaya sahabat seperti itu Pak. Saat itu kata Nabi akhlaknya itu akhlak syaitan. Walaupun kita tidak mengatakan ente setan, tidak boleh jamaah sekalian ya. Kita dakwai, kita ingatkan yang bersangkutan, arahkan yang bersangkutan. Sebab kalau tidak, nanti akhirnya jadi habit dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Semua kita harus saling mengingatkan tawasaw bil haq dan tawasaw bil marhamah serta tawasaw bil sabar harus ada di antara kita bersama-sama. Baik. Nah, yang ketiga namanya jihadul fasiqin. Jihad melawan orang-orang fasik. Siapa orang fasik ini jamaah sekalian? Orang fasik Pak Muslim, tapi ahli maksiat. Mungkin juga mukmin Pak, tapi mukminnya hanya di masjid, tapi di luar masjid dia berbuat dosa gitu. Mungkin saja Pak kefasikan ada di tengah-tengah keluarga kita. Ini mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ini sampean bisa khusyuk di masjid. Anak-anak sampean sudah salat subuh enggak di rumah ini? Halo? Ya, istri sampean sudah bangun tidak gitu? Mantu sampean sudah bangun tidak? Saya lihat ini Pak, tua-tua semua yang hadir di sini Pak. Yang muda-muda enggak ada soalnya, enggak terlalu banyak jamaah sekalian gitu. Ini perlu kita evaluasi jamaah sekalian. Ini berarti kita membiarkan kefasikan ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Bangunkan mereka Pak, bangunkan mereka. Ayo bangun, ke masjid. Laki, apalagi anak laki-laki Pak. Saya enggak main-main di rumah Pak. Saya berangkat ke sini, wanti-wanti Pak, hati-hati anakmu, anak-anak kita. Kebetulan di rumah ada 3 anak saya Pak, lagi ngumpul semua jemaah sekalian. Subuhnya harus di masjid. Habis ke masjid pulang. Setelah itu tidur lagi, silakan tidur lagi. Yang penting subuhnya di masjid. Kalau tidak kita membiarkan ada kefasikan. Dia sedang melanggar agama jemaah sekalian. Ini jihad Pak. Dan sampean tidak boleh capek menyampaikan ini kepada keluarga. Apalagi sampean punya istri masih belum pakai hijab jemaah sekalian. Pakai hijab cuma keluar sedikit apa namanya? Jambulnya tuh Pak ya. Nah, ini katanya hijab gaya Dubai katanya Pak. Dikeluarkan sedikit. Ini kan kemungkaran-kemungkaran jemaah sekalian. Ini masalah kefasikan. Sampean juga harus terus mengingatkan. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia Pak. Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sampaikan kebenaran ini supaya tidak ada kefasikan di antara kita gitu. Kefasikan di kantor, kefasikan di lapangan, kefasikan ketika berolahraga, kefasikan. Ayo terus Pak ingatkan satu sama lain. Ya, supaya kita tidak terjebak dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah kepada kita semua. Oke. Yang keberapa? Yang keempat namanya jihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafik. Orang munafik ini Bapak Ibu, ini sebenarnya tidak hanya terjadi di zaman Nabi. Sampai saat ini pun ada Pak. Ada orang yang punya 2 kaki. Ya, atau mungkin 3 kaki Pak ya, atau 4 kaki. Wallahu a'lam. Di masjid bisa khusyuk, tapi di kafe juga bisa khusyuk Pak gitu. Ya. Di masjid itu bisa Masya Allah, tapi juga di diskotik nyanyi-nyanyi enak tuh Pak gitu. Bisa kumpul laki perempuan. Ini kan biasanya orang-orang kayak gini kepentingan Pak. Bermuka 2 gitu. Waduh, hati-hati Pak, tampilan-tampilan kita ini Pak. Kadang-kadang juga menimpa kepada kita juga. Ketika ketemu orang bisa senyum, tapi begitu orang itu pergi berubah wajah kita ini Pak. Ini juga tampilan-tampilan orang munafik ya. Nah kata Nabi, kalau ada yang seperti itu ingatkan. Ya, kalau menimpa kepada kita sadarlah kita semua jamaah sekalian. Nah biasanya orang munafik itu kata Nabi dimuqaddimai dengan 3 sifat. Bahkan 4 sifat di riwayat yang lain. Apa itu? Ketika ia berbicara, apa Pak?
Bukan hanya berdusta, Pak. Tidak enak kalau tidak berdusta gitu. Halo? Tidak enak kalau tidak berdusta, Pak. Harus berdusta gitu. Karena sudah kebiasaannya, Mas, sekalian gitu. Ini yang biasanya, Pak. Kalau zaman sekarang ini HP kita bunyi, Pak. Halo, di mana posisi? Lagi meeting gitu. Padahal di lapangan, Pak. Supaya nampak keren ya, Mas, sekalian gitu. Ini sudah mukadimah apa? Mukadimah kemunafikan, Pak. Berbohong sama orang, berbohong sama istri, berbohong sama anak, berbohong dengan tetangga. Hobi, Pak. Berbohong. Oke? Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, dia ketika berjanji apa? Selalu mengingkari. Jadi kalau tidak mengingkari dia enak, Pak. Rapat jam 8, datangnya jam setengah 10 gitu. Hobi, Pak. Hobi gitu. Pertemuan ya, jam berapa? Jam 7 gitu. Selalu ingin terlambat sedikit, Pak. Apa ya? Memang senang begitu jamaah sekalian. Apalagi kemudian sengaja terlambat supaya kelihatan sama orang, Pak. Nyambung, Pak. Rapat banyak ya. Terlambat datang terakhir sehingga orang semua melihat Pak. Ada kepuasan, Pak. Kesenangan dalam dirinya ketika kemudian dia tampil terakhir dan semua orang menunggu kedatangan kita gitu. Ya Allah. Ini orang gila, Pak ya. Saya tadinya nggak percaya, Pak. Apa ada orang kayak gitu? Ternyata ada, Pak. Dia punya asistennya. Jadi kalau mau tamu datang lihat dulu asisten datang. Belum banyak orang gitu. Padahal waktu sudah lewat, Pak. Loh kalau semua berpikir begitu kan akhirnya kan terlambat semua jemaah sekarang gitu. Sengaja begitu kumpul semuanya datang baru datang terakhir, Pak. Semua orang menunggu. Waduh. Oh, boy. Itu namanya wa idza wa'ada akhlafa. Hati-hati Pak yang punya utang juga ya. Cuma juga punya utang, Pak. Bayar. Kalau janji 1 bulan jangan ditunda-tunda. Sesuaikan dengan janjinya. Itu wa'ad. Janji. Ya. 1 bulan ya 1 bulan. Gak ada duit, datang yang bersangkutan. Jangan sampai dia kemudian berpikir macam-macam gitu. Hati-hati loh Pak, orang yang punya yang meminjamkan uang, kalau dia berarti dia dizalimi oleh sampean. Kalau dia berdoa, rusak kita ini, Pak. Sebab kata Nabi, dakwatul mazlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sudah 2 bulan saya datang. Setiap saya datang selalu saya dibuat permainan seperti ini. Selesaikan urusan orang ini. Bahaya Pak buat kita, Pak. Bahaya buat kita. Ayolah kata Nabi. Sampai Nabi mengatakan agak sedikit mengancam kepada kita, semua umatku masuk surga kecuali orang yang punya utang, kata Nabi. Utang yang sengaja tidak mau bayar maksudnya jemaah sekalian. Ya, hati-hati atau senang mengganyang orang jemaah sekalian. Oke. Yang terakhir apa dalam kaitan dengan masalah jihad munafik ini? Wa idza tumina khana, ketika dikasih amanah dia khianat. Insyaallah Pak ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang pengkhianat ya. Jangan khianat di kantor ya. Jangan khianat di perusahaan. Ya, jangan khianat kepada keluarga, jangan khianat kepada anak. Termasuk juga jangan khianat sebagai pengelola masjid, jangan khianat kepada masjid dan jamaah masjid. Yang takmir terutama ini hati-hati juga. Ini punya amanah. Sampean dipercaya untuk memakmurkan masjid. Ayo libatkan semua, minta ide-idenya, silaturahim sama yang senior-senior, minta masukan-masukannya, minta pula masukan pada yang muda-muda. Kadang-kadang yang muda-muda ini Pak banyak inisiatifnya. Tampung semua gitu. Jadilah kita bijak. Dana umat harus hati-hati. Ini bukan dana pribadi. Saya siap pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya takut Pak bicara begini. Kebetulan saya ini diuji di bab-bab seperti ini, Pak. Orang nitip. Sekarang saya akan membangun sekolah tinggi saya di Terawas, Pak. Di atas tanah 1,4 hektar itu. Orang nyumbang 100, 500, 205 juta nih, Pak. Ini sudah berjalan 1 tahun nggak dibangun-bangun. Ya apa ini saya bilang sama ya gimana IMB-nya belum keluar ini. Tapi ya minimal kita dapat IMB ini dulu, yang KW dulu saya bilang. Apa namanya? Sementara dulu saya bilang. Nanti nyusul gitu. Ini amanah saya bilang. Orang nitip pada kita supaya dijalankan. Termasuk juga yang nitip-nitip di masjid Pak, di celengan-celengan segala macam. Hati-hati loh Pak ngelola uang kayak gini jemaah. Ini amanah. Amanah. Kita bicara keikhlasan sekarang ya. Jihad itu bagian daripada niat kita jemaah sekalian.
Hati-hati ini juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir itu adalah jihadul kuffar, yang kelima itu. Jihad melawan orang kafir. Siapa orang kafir ini, Pak? Ini kadang-kadang sensitif bicara begini sekarang ya. Tapi ya Allah juga mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan buat orang-orang kafir. Coba diartikan apa nih, Pak? Katakan buat non muslim. Tidak enak juga, Pak. Ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yang kafir. Ya, mak kafir ini, Pak, ada dua ya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Untuk di negeri kita, Pak, semuanya zimmi nih, Pak. Orang-orang Nasrani, Hindu, Buddha itu semuanya zimmi, Pak. Yang tidak ada permusuhan dengan kita. Nabi juga di Madinah, walaupun dia sebagai kepala negara, ada orang-orang Yahudi hidup tenang dengan keyahudiannya di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa orang Nasrani dari mana? Dari Romawi itu, dari Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi segala macam, hidup dengan kenasraniannya, tenang, bertahan dengan agamanya, tapi ya ikuti cara permainan kita, jamaah sekalian. Kita kan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Kita hanya menawarkan saja, Pak, ini agama lo yang saya bawa ini. Ya, agama terakhir dibawa oleh Rasulullah. Nerima tidak nerima bukan urusan kita. Dan selama mereka bertahan dengan kayak gitu, silakan, Pak. Tidak apa-apa. Yang penting tetap kita secara manusia, tetangga kanan kiri, kita jaga hak dan kewajibannya. Nah, kita punya kewajiban perang dengan mereka, orang-orang demi seperti apa? Menyampaikan dakwah ini. Mohon maaf loh, Bapak, Ibu. Saya juga takut bicara begini, Pak. Saya ini kan berdakwah dengan antum-antum orang-orang baik-baik semua nih, Pak, ya. Halo. Malah pagi ini, Pak, orang-orang saleh, ahli jannah semua nih, Pak. Supaya sampai di surganya semakin meningkat ya. Iman semakin kokoh. Bukan tidak baik-baik gitu. Tapi kapan saya berdakwah kepada orang-orang non-muslim, jamaah sekalian? Pertanyaan saya lagi, berapa orang non-muslim yang sudah saya islamkan dalam hidup ini? Kalau Nabi itu, Pak, dari kufar, Pak, Yahudi, Nasrani, musyrik, diislamkan sampai kenal Islam. Kalau kita ini, Pak, mengislamkan orang yang sudah Islam, saya ini sekarang, Pak, mengokohkan keislaman jenengan semua, sama-sama aja, Pak, sama-sama ngaji ya. Ada nggak pertanyaan buat kita, Pak? Ada target nggak sampean? Minimal sebelum saya meninggal ada satu orang saya islamkan gitu. Loh, kalau semua berpikir begini, Pak, selesai bangsa ini, Pak. Semua muslim semuanya, jamaah sekarang gitu. Halo, sekarang mohon maaf, Pak, mohon maaf saya bicara begini. Kadang-kadang kita benci, Pak, sama orang-orang non muslim, sama Cina, Naga 9, ngomongnya macam-macam sekarang ini ya. Pertanyaannya, sudah ada yang nggak menyampaikan risalah ini kepada mereka, jamaah sekalian? Mengenalkan agama ini kepada Cina itu, jamaah sekalian. Kita semua mengatakan, ekonomi kita dikenal. Loh, ya itu usaha mereka. Dan kita memberikan peluang kepada mereka. Pertanyaan sekarang, kita sudah berikan peluang nggak? Peluang agama ini kepada mereka juga. Supaya mereka menjadi saudara kita, seiman seakidah, jamaah sekalian. Nyambung, jamaah sekalian. Ayo, Pak, dakwai mereka gitu. Ini sekarang, Pak, akhirnya mereka karena ada dakwah dari kita, mereka semakin mengkristal, Pak, dengan keyakinannya. Punya percaya diri, Pak, hingga bangun ini, bangun sekolah. Ini sekarang kita bangga dengan Raudhatul Jannah, Pak. Yang diperbuat Raudhatul Jannah ini, Pak, diperbuat oleh mereka sejak 20-30 tahun yang lalu, jamaah sekalian. Kita kalah dengan mereka ini. Ini jihad, Pak, jihad di dua pendidikan melawan mereka gitu. Minimal buat kita saat ini jihadnya apa? Jihad ekonomi. Ya. Halo? Jihad apa? Jihad ekonomi. Jangan sampai sampean membelanjakan harta sampean kepada orang di luar kita. Sampean beli beras, Pak, beli beras di mana sampean di rumah sampean itu? Halo? Loh, ini pertanyaannya lekit memang, Pak. Sampean beli minyak goreng sama siapa itu? Sampean tiap hari mandi, Pak, sabun yang sampean pakai belinya di mana? Jangan-jangan belinya di Alfamidi, ya, Mas, kalian. Terpaksa harus nyebut saya ini, Pak. Loh, betul ini, Pak. Kenapa kita tidak beli pada diri kita sendiri, Pak?
Lu mahal, mahal kita niatkan infak pada mereka jemaah sekalian. Ini jihad, Pak. Karena kita ingin menghidupkan ekonomi kita jemaah sekalian itu. Alhamdulillah Pak, saya bersyukur Pak. Alfamaret saya Pak, Alfamaret apa namanya? Rahmamaret saya Pak. Tadi malam jemaah sekalian, kemarin dapat apresiasi Pak. Juara nomor 2 seluruh Indonesia jemaah sekalian. Masjid mandiri punya ekonomi mandiri. Karena masjid saya Pak, salah satunya biaya operasionalnya di backup oleh apa namanya? Ar-Rahmamaret ini jemaah sekalian gitu. Dapat hibah 75 juta Pak. Alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah, ada apresiasi ya. Jadi kita beli sana Pak. Saya istri bilang, ayo kita beli lihat dulu di Ar-Rahmah. Tidak ada, baru kita beli yang lainnya jemaah sekalian gitu. Itu pun tidak ada di Rahmah, cari tempat yang lain di pasar, masih ada di pasar gitu. Punya saudara kita gitu. Jadi sampean beli sampo, beli sabun, beli beras, beli minyak goreng, beli apa saja. Ini jihad Pak, jihad ekonomi. Kalau semua berpikir seperti itu, selesai kita ini Pak. Terangkat ekonomi saudara kita, saudara sekalian. Dan mereka akan, kayak sekarang Pak, terjadi di mana ini? Di Perancis ini. Masya Allah, di boykot semuanya Pak. Tapi kalau di Indonesia apa yang ada masuk kita Pak? Terlalu banyak ya. Tapi kalau di Arab Pak, terasa sekali. Waduh, orang Arab itu Pak bangga dengan produk-produk Perancis. Saya tahu betul. Itu keju-keju kiri, keju apa namanya itu, yang biasa saya makan tiap hari di sana itu waktu saya kuliah Pak, itu semua dari Perancis, produk Perancis semua, ada di Saudi, ada di Qatar, ada di Emirat segala macam. Sekarang diboykot semua. Itu perang, itu jihad Pak, jihad ekonomi yang sebenarnya seperti itu jemaah sekalian. Kita juga seperti itu. Hatta beli HP Pak, saya beli HP Pak, tidak pernah saya beli datang kemana, tidak pernah. Saya cari yang Muslim dulu Pak, dan ketemu, dan kadang-kadang lebih murah, subhanallah, lebih murah Pak. Yang biasa pakai iPhone ke iBook katanya Pak, tanya nanti produk iBook juga sama persis, garansinya juga sama, Muslim Pak, lebih murah sampai 1 juta lebih, kayak tidak masuk akal Pak. Lah bab-bab seperti ini, beli mobil, ayo Pak, sebelum ke dia yang ke Muslim dulu Pak, ketemu, alhamdulillah. Nah ikhwatal iman, ini jihad Pak, jihad kepada orang-orang non-muslim, pada orang kafir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat terjadi ini jemaah sekalian. Oke? Nah, sampai nanti Allah mudah-mudahan tidak dibenturkan Pak ya. Mudah-mudahan dakwah ini bisa diterima oleh orang-orang di luar kita dengan cara yang hikmah, bijak, penuh rahmah. Tapi kadang-kadang nanti akan ada benturan Pak. Sebab saya melihat nanti benturan kita di akhir zaman ini Pak, benturan ideologi Pak. Perang kita perang ideologi Pak, bukan perang ekonomi lagi. Sekarang kan perang ekonomi sekarang ini Pak. Semuanya perang ekonomi pada akhirnya jemaah sekalian. Tapi dia akan ada benturan ideologi Pak, benturan fisik. Tapi insya Allah Allah akan percayakan kalau sudah iman kita semua pada apa? Sudah pada posisi Allah Pak akan membenturkan semua itu di saat iman kita sudah naik Pak. Baru Allah percaya kepada kita. Dan kita pasti menang. Karena tidak ada kamu setiap perang ini fisik akan menang kalau kemudian iman kita bermasalah gitu. Nggak akan terjadi itu. Cuma saya takut Pak, bagaimana kalau terjadi perang sekarang terjadi pada kita Pak. Singapura nyerang kita Pak, Australia nyerang kita Pak, Malaysia juga nyerang kita. Wah habis kita ini Pak. Iman kita keropos seperti ini. Iya kan? Jihad. Tapi ini ayo tata hati kita sampai kita dipercaya oleh Allah berada di garda terdepan untuk memegang agama ini jemaah sekalian. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahasa Nabi. Kemudian Allah Nabi mengatakan, "Wa istum firtum fanfiru." Kalau kalian sudah diperintah oleh Allah untuk berada menegakkan agama ini, ayo bangkit, jalan. Ya, karena ini jihad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Terakhir ya akhi, saya ingin menyampaikan satu hadis, subhanallah, ini dari Abdullah atau dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, kunna ma'an nabi fi Ghazah, kami pernah sekali waktu dalam peperangan, kata Jabir. Kemudian Nabi mengatakan kepada kita, udah capek-capek mau pulang, tiba-tiba tengah jalan Nabi mengatakan, inna bil madinati la rijalan, ketahuilah ya kata Nabi, di Madinah ini di perjalanan Pak Nabi mau pulang ke Madinah gitu.
Di Madinah ini, kata Nabi, ada beberapa orang masirtum masiran. Mereka tidak berjalan sebagaimana kalian berjalan. Wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasamul marad. Mereka juga tidak melewati lembah, turun naik gunung untuk perang seperti ini. Tapi uniknya kata Nabi, mereka bersama kalian dalam urusan pahala gitu. Bingung para sahabat ini, Pak. Loh kok bisa Rasulullah? Iya, habasahumul marad kata Nabi. Karena mereka fi riwayah habasahumul udzur, karena mereka ada uzur. Karena mereka sakit. Coba mereka tidak ada uzur, pasti ikut perang bersama kami. Coba mereka tidak ada sakit, pasti mereka ikut perang bersama kami. Makanya Pak, niat ini perlu sampai hadirkan terus gitu. Ya, hadirkan terus. Kayak tadi malam Pak, besok ada pengajian. Saya ikut pengajian. Tiba-tiba sampean sakit Pak. Jangan dosa sedih. Sampean tetap mendapatkan pahala apa? Pahala pengajian. Walaupun sampean di rumah jamaah sekalian. Walaupun sampean di rumah gitu. Sampean niat mau silaturahim. Niatkan saja Pak. Pokoknya ini kita libur panjang, harus ada satu hari saya silaturahim sama orang tua saya. Tiba-tiba Pak sakit. Tiba-tiba ada panggilan mendadak dari kantor, harus tugas keluar kota. Ya sudah, nikmati saja Pak. Tetap kita mendapatkan apa? Pahala itu walaupun kita tidak mengerjakannya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, seperti itu. Saya pikir demikian Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Kita berdoa mudah-mudahan Allah luruskan niat kita semua. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma ya qadiyal hajat ikti hajatina. Allahumma ya muyassir umur yassir umurana bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin ya wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang sudah punya niat untuk iktikaf sampai matahari keluar silakan lanjut ya. Bagi yang tidak ya silakan balik ke rumah masing-masing. Barakallahu fikum. Saya juga pulang ke rumah Pak ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.